Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elvin Hingga NIM 114180018 dari Teknik Lingkungan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi. Baiklah, langsung aja. Yang pertama itu seorang profesional dituntut untuk berperilaku baik dan berbudi luhur. Nah, untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada pentingnya publik. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah profesi. Nah, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi, yang pertama itu ada kredibilitas, terus ada profesionalisme, kualitas jasa, kepercayaan. Nah, itu semua untuk mencapai semua dibutuhkannya sebuah yang namanya organisasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh profesi, dalam rangka menetapkan standar kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme, dan menciptakan kepercayaan dan hasil kerja profesi di mata masyarakat. Nah, organisasi tersebut disebut dengan organisasi profesi. Beberapa organisasi profesi di Indonesia itu misalnya contoh Persatuan Insinyur Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Pada dasarnya organisasi profesi memiliki ilmu fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi. Nah, yaitu yang pertama mengatur keanggotaan organisasi, membantu anggota untuk dapat memperbarui pengetahuannya sesuai pengembangan alat teknologi, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggota, dan yang terakhir memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika dari profesi tersebut. Nah, beberapa definisi terkait kode etik atau kode etik profesi adalah sebagai berikut. Salah satunya, kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang salah dan itu tidak baik. Nah, bagi profesional yang menjadi anggota dalam sebuah organisasi profesi, itu harus sesuai dengan profesi dan kinerjanya masing-masing. Nah, kode etik dari profesi ini merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat atau berkode etik sesama masyarakat dan sesama profesi. Terus berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik itu merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan pencapaian tujuan suatu organisasi serta membantu anggota profesi tersebut dalam menerapkan prinsip-prinsip moral ke dalam suatu aturan tertentu yang dihadapinya dalam praktik profesional. Nah, beberapa hal mengenai kode etik profesi. Yang pertama merupakan produk etika terapan, dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan. Yang keempat, rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi, merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis. Nah, tujuan dari kode etik profesional itu dijabarkan sebagai berikut. Untuk menunjukkan tinggi martabat profesional, untuk meningkatkan mutu profesi, menentukan bagus standarnya sendiri, terus untuk meningkatkan mutu organisasinya suatu profesi. Bagaimana sih cara kode etik mencapai tujuan tersebut? Yang pertama itu kode etik itu membantu menciptakan lingkungan di dalam sebuah profesi di ranah perilaku etika menjadi norma. Yang kedua ketika berfungsi sebagai penuntut atau pengingat tentang cara bertindak. Nah, yang ketiga mendukung posisi seorang dalam kegiatan tertentu. Yang keempat mendukung posisi seseorang dengan menunjukkan adanya kepekaan kolektif tentang perilaku yang benar. Nah, sedangkan yang terakhir itu menunjukkan kepada orang lain bahwa profesi itu sangat memperhatikan tanggung jawab. Sekali lagi sangat memperhatikan tanggung jawab dan arahan profesional. Nah, fungsi dari kode etik itu sendiri, kode etik profesi tadi itu memberikan pedoman bagi setiap anggota
anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Terus kode etik profesi itu merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Terus kode etik profesi mencegah campuran tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Keempat, kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Nah, prinsip-prinsip dasar dalam etika profesi itu prinsip standar teknis, prinsip kompetisi, prinsip tanggung jawab profesi, prinsip kepentingan publik, prinsip integritas, prinsip objektif, prinsip keberhasilan, dan prinsip perilaku profesional. Pelanggaran kode etik profesi tentunya sangat banyak. Itu kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh Dewan Kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Nah, jadi kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari, kontrol ini tidak berjalan dengan mulus. Nah, karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Itu merupakan pelanggaran kode etik dari profesi. Nah, atas dasar faktor-faktor tadi maka dapat inventarisasi alasan-alasan mendasar mengapa seorang profesional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi, seperti pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme, dan pengaruh lemahnya iman. Nah, untuk upaya mengatur kode etik profesi itu bagian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki upaya memaksa karena seperti pada hukum positif yang bertaraf undang-undang kelembagaan. Nah, untuk mengatasi kelemahan ini maka upaya atau alternatif yang dapat dilakukan adalah yang pertama, klausula penundukan pada undang-undang. Jadi ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi. Yang kedua, legalisasi kode etik profesi. Jadi kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk menentukan kode etik yang telah dibuat bersama. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.